Resmob Polres Blora berhasil menangkap pelaku penculikan dan penganiayaan dan juga menyelamatkan sang korban dari sekapan pelaku. Ternyata si pelaku ini merupakan suami dari korban sendiri yang tidak terima karena dituntut cerai oleh istrinya. Si suami alias pelaku ini menyewa orang untuk menculik istrinya yang baru saja pulang dari pengadilan agama. Dah paling bener nih keputusan si istri mau nyerahin suami. Bukannya jadi pemimpin keluarga, malah jadi kriminal. Mending kita lihat bareng-bareng gimana perangai sang suami. Mendapat laporan adanya penculikan terhadap seorang wanita bernama Siti Nur Wahyuni, Kasat Reskrim Polres Blora langsung menyiagakan anggotanya. Tolong untuk kegiatan ini rekan-rekan betul-betul hati-hati dalam melakukan kegiatan ini karena menurut informasi yang bersangkutan membawa senjata tajam dan posisi sekarang berada di sekitar Jalan Rambut Gatung, Blora. Hasil penyelidikan pelaku penculikan merujuk pada seseorang yang dicurigai berada di daerah Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur. Hati-hati, silakan langsung berangkat, jangan sampai yang bersangkutan ini lolos dari Tidak ingin buruannya lepas, dipimpin oleh Aibtu Endra Pranata, tim Resmob Polres Blora langsung melakukan pengejaran ke daerah Bojonegoro. Dari informasi yang dihimpun petugas, orang yang dicurigai tersebut berada di sebuah warung di Desa Ngasem. Ya, jadi gini, kita mendapatkan informasi bahwasannya salah satu tersangka berada di daerah Ngasem di warung. Nah, kita menuju ke sana, kita akan melaksanakan penangkapan. Dekat mobil putih itu, dia pakai celana pendek biru. Tiba di sasaran tim intai gerak-gerik target. Dapati buruannya sedang asik nongkrong di warung. Tanpa menunggu lama, petugas melakukan penyergapan. Tim Resmob mengamankan Sugiono, salah satu pelaku dari komplotan penculikan. Polisi menduga pelaku ini berkomplotan dengan pelaku lainnya untuk melancarkan aksi penculikan. Untuk memastikan keberadaan pelaku lain, polisi langsung menginterogasinya agar pelaku lain dapat dengan mudah dibekuk. Betul-betul. Kowe aku. Mboten napa-napa. Woi. Kowe tak omongi sing penak. Terus apa? Sik, kowe lek kejadian iki ora. Napa ya, Pak? Apa? Kowe pertama nyusun rencana nyulik. Mboten ya, Pak. Mboten. Wis ngomong ae, Bi. Ya, ngomong. Kowe kancamu sapa wae? Kowe ngakuni ra salahmu apa? Nggih, Pak. Mawawan kowe ning ndi? Nah, kowe ngerti salahmu saiki? Nggih, Pak. Kowe nyulik wong. Supire mbok aniaya. Ya ora? Boten kula, Pak. Kula boten niku kok. Saiki sapa? Kancamu sapa ae? Kendati sempat melawan dan membantah tuduhan petugas, tersangka Sugiono akhirnya mengakui perbuatannya setelah ditunjukkan beberapa barang bukti dan informasi. Omek Gito ngerti apa ora Gito? Apa Gito biasane ning ndi? Makane nomore ora? Kula ngertos segitu sarane. Nah, iki sandine apa aku? Sanjine 1 2 3 6. Oh ya. Ampun, Pak. Iki ngerti posisi nomornya? Iki kita ya? Nggih. Ngerti posisinya? Nggih, Pak. Ya, saya pecah. Pecah kerjasama saya. Nggih, Pak. Tolong ya. Ampun kula, Pak. Yo. Ampun, Pak. Ya, wes, pokoknya kowe ngerti ya, gede ya, aku doke ya. Nah, bantu kene ya Mas ya. Nggih, Pak. Kita udah ngamankan satu pelaku yang bernama Subianto. Dia perannya sebagai eksekutor. Jadi dia yang di lapangan
Dia tadi yang langsung dia bawa mobil terus dia menyulik orang itu, terus dari hasil keterangan yang kita gali, dia menyebut nama Gito. Nah, Gito ini keberadaannya udah tahu. Jadi dia juga sedang berada di warung minuman. Jadi dia sedang minum minuman keras dia. Nah, rencana kita menuju ke sana, kita akan lakukan penangkapan. Tersangka Subiono mengaku hanya disewa oleh Ahmad atau Muhammad Supriyadi, yang tidak lain adalah suami dari korban. Dirinya diperintahkan menculik bersama 5 orang kawannya. Dalam pengembangan, pelaku diinterogasi di dalam kendaraan. Gini lurus terus, mungkin kiri jalan. Abdo. Kiri jalan, bisa dioper lagi. Nggih, paling sekedap nih kira. Di, warung ini. Di. Nggih niki yang ngajak. Terus. Jalan mas. Di. Paling ada tawaran niki, Pak. Di. Begitu mendapat informasi identitas para pelaku lainnya, petugas bergegas kejar kawanan penculik. Kok nih Pak, kasih kuning. Mas kuning ya? Nggih, kasih kuning. Yakin ya? Yakin ya? Nggih niku yang cilik niki, Pak. Efek. Kok? Aku Kapolres Bro. Ya. Tidak jauh dari lokasi penangkapan tersangka Subiono, tim kembali menangkap Muhammad Sugito. Acara apa mana? Berarti, segala. Kapan Pak? Kapan? Depan. Sekarang kau nih. Berapa? Terang. Yo Pak. Teman-teman kamu ya. Yo Pak. Yo. Teman-teman kamu ya. Yo. Orang ngaku awas. Yo Pak. Apa nanti? Ini Pak. Tapi udah berlaku. Siap Pak. Ada apa Pak? Ayo, Melo. Meski sempat mengelak dan tidak mengakui aksinya, tersangka Sugito hanya pasrah setelah dipertemukan dengan tersangka Subiono. Yo. Kayak sopo? Kacang bra. Yo Pak. Ngaku nih bra. Bener. Kita ini bener ya. Kita ya. Melu ya ini ya. Bener ya. Nah, Rasa ngelak ya. Yo Pak. Menurut aku. kayak aku. Setali 3 uang, tersangka Sugito juga menyebutkan suami korban Muhammad Supriyadi sebagai otak dari penculikan. Kedua tersangka mengaku masing-masing mendapatkan bayaran 10 juta rupiah dari Supriyadi. Koncomu sama meneh. Bahkan diperintahkan untuk memperdaya korbannya dengan menggunakan senjata tajam. Setelah diculik, korban langsung diserahkan kepada Supriyadi beserta senjata tajam yang digunakannya. Hei, duit apa lagi? Gerah Pak. Gerah Pak. Iki duit sing Duit hasil. upahmu atau upah saka bosmu to? Hah? Ora Pak. Upah saka bosmu to? Gak gelem ngomong. Nggih Pak. Nah, ngomong to. Ngomong. Duit iki ya berarti. Nggih Pak. Ya. Nggih. Tidak ketahui lokasi korban disekap. Polisi mendapat informasi dari kakak keponakan Supriyadi mengenai posisi otak penculikan ini. Aku cuk tolong kerjasamanya ya. Informasi keponakan Supriyadi valid. Tersangka Supriyadi menyekap sang istri di sebuah gubuk di pematangan sawah. Tapi udah, orang udah, gampang. Jalan Mbak ya, jalan ya Mbak ya, jalan ya. Tenang Mbak, tenang Mbak.
Santai, tenang, aman. Korban Sandra dibebaskan dari penyekapan, sementara suami korban diamankan polisi ke Mapores Blora. Dari keterangan tersangka, dirinya nekat menculik istrinya karena tidak ingin berpisah dari sang istri tercinta. Puluhan kali menjemput sang istri dari rumah orang tuanya. Usaha tersangka Supriyadi gagal lantaran sang istri sudah enggan bersama. Tujuannya apa, Mat? Tujuan apa, Mat? Nyulik bujumu. Bujumu nyulik. Hah? Enggak masih senang. Tapi kenapa kok nyuruh orang nyulik? Sama saya, Pak. Itu waras ora? Itu bojom. Bojom malah mbok culik dhewe. Sekap dhewe. Iku waras ora? Sekarang mau jogo ngono nek kudu seneng. Dari hasil penyidikan, para pelaku tidak hanya melakukan penculikan. Para pelaku juga melakukan pengeroyokan dan ancaman terhadap orang tua korban yang berada di dalam mobil. Tersangka Supriyadi nekat menyewa 5 orang temannya untuk menculik sang istri dengan upah 50 juta rupiah. Tujuanmu apa gawa golok? Ya, juga Pak. Berawal dari kejadian pada saat korban yang bernama Siti Nurwahyuni Eti Lestari itu menghadiri sidang perceraian di Pengadilan Agama Blora. Kemudian setelah keluar dari ruang sidang, korban bersama orang tuanya dengan menggunakan satu minibus ya, kendaraan roda 4, dicegat oleh beberapa tersangka, 5 orang tersangka yang inisialnya sudah disampaikan, dicegat, kemudian diambil upaya paksa untuk ikut serta 5 orang tersangka ini. Ya. Nah, pada saat proses penarikan itu ada upaya pemukulan, kemudian sempat disetuh supaya korban ini lepas dari orang tuanya, kemudian berhasil dibawa dan dibawa ke mobil tersangka menuju ke Randublatung. Ya. Sesampai di Randublatung, suaminya atas nama Muhammad Supriyadi ini sudah menunggu. Kemudian setelah suaminya tiba, ketemu, suaminya ikut di kendaraan, kemudian mereka mengarah ke Bojonegoro. Pada saat penarikan atau perebutan korban ini dari orang tuanya, kemudian setelah berhasil dibawa sama tersangka, orang tuanya melapor ke Polsek Banjarnegara. Kemudian oleh Polsek Banjarnegara berkoordinasi dengan Polres, Satreskrim, kemudian kita cek lokasi dan sebagainya, kemudian kita lakukan pengejaran dan alhamdulillah sampai Bojonegoro kita berhasil tangkap ya, tersangka dan termasuk suaminya. Untuk pasal yang diterapkan ancaman hukuman yaitu pasal 328 KUHP, memberikan ancamannya 12 tahun, kemudian pasal 170 atau mengeroyokan itu ancamannya 6 tahun karena ada upaya memukul dan kekerasan terhadap korban. Kini petugas melakukan pengejaran terhadap 3 orang tersangka lainnya, beserta sebuah mobil milik korban yang turut dibawa saat melakukan aksinya. Turun.